Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa manna alaina bittiba'i khairil anam an-nabi al-mustafa al-mab'uts fi akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق والبيان اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة بإحسان أما بعد. Jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di hari Ahad kajian Syuruk, alhamdulillah tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Hermawan Hafizahullah yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini Allah berkahi kita semuanya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian Syuruk, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keselamatan kita bersama. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Hermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para pemimpin kita yang hadir di majlis ini, para tokoh-tokoh kita, ada Bapak RW, Bapak RT, Bapak pengurus dari DKM Masjid Babul Jannah, serta guru kita, imam kita yang saya hormati dan yang saya muliakan semuanya. Alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan kita bertemu dalam satu majelis. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang diberkahi, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang dirahmati, amin ya rabbal alamin. Semoga majelis ini yang menjadi pemberat timbangan kebaikan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada pertemuan kali ini saya kemarin diminta oleh Ustadz Siroj tolong gantikan, katanya orang siapa yang harusnya hadir Ustadz. Iya, oh iya, Dr. Rahman. Kebetulan juga saya kenal dengan beliau. Saya bertanya temanya apa? Terserah, katanya begitu. Biasanya Ustaz Rahman kan bawa kajian kitab ya, atau apa. Nah, mumpung suasana kita suasana
Idul Adha, saya sedikit kembali ingin mengenang, mengajak untuk mengenang dan mengambil teladan yang dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga waktunya cukup. Waktu syuruk kita pukul berapa? 6:01 ya. Nah, biasanya ditambah 10 menit ya, Zat. Tambah 10 menit berarti sampai pukul 6:11. Tolong diingatkan. Nah, jika nanti ada yang mau bertanya, berarti saya akan berhenti dulu sejenak pukul 6 pas pas suruh ya, sehingga ada waktu 10 menit untuk menjawab. Jika ada, kalau tidak ada saya mau tuntaskan sampai pukul 6:11. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah al-ayat. Shadaqallahul adzim. Itu perintah dari Allah ya. Sungguh telah ada pada buat kalian qad kanat lakum uswatun, teladan, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Hadirin rahimakumullah, agar lebih mudah mengambil teladan, kita memulakannya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat, di kalimatin fa'atammahunna. Di sini satu kalimat tapi mengandung karakter pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam insya Allah imam kita sangat paham, tolong betulkan jika salah. Fa'atammahunna, fa itu mengandung makna segera. Lalu kemudian tamun di situ mengandung makna sempurna. Lalu hunna itu dimaknakan dengan menyeluruh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau lakukan? Beliau segera mengerjakan itu. Beliau lakukan semua yang Allah perintahkan itu dengan sempurna dan menyeluruh. Kalau kita dalam keseharian bagi orang-orang beriman mungkin bahasanya ihsanul amal. Ihsanul amal itu mulai niatnya ikhlas karena Allah, kemudian di situ dilakukan dengan utuh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan ditutup dengan jaudatul ada. Jaudatul ada itu dilakukan dengan utuh sempurna tanpa meninggalkan sesuatu. Nah, hadirin rahimakumullah, dari kalimat fa'atammahunna ini
ya, beliau lakukan dengan segera, sempurna dan menyeluruh. Misalnya seperti apa? Gitu. Yang pertama dari sisi kesegeraannya, ya. Dari sisi kesegeraannya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam merespon perintah itu dengan al-istijabah al-fauriyah. Ini mungkin yang lebih mudah kita ingat gimana sih karakter Nabi Ibrahim ketika beliau menerima perintah. Ya, kalau tadi dengan fa'atammahunna, lalu kita tarik lagi karakternya seperti apa? Al-istijabah al-fauriyah. Beliau itu merespon, ya, dengan segera, ya, dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita implementasinya sederhananya, idza sami'tan nida misalnya. Kalau kita mendengar seruan Allah, idza sami'tan nida fa'ajib da'i Allah. Fa'ajib da'i Allah. Kalau kamu mendengar adzan, ya, maka fa'ajib, segeralah tunaikan seruan itu, ya, fa'ajib da'i Allah. Ya, pas lagi bekerja mendengar adzan, maka menurut, kalau ingin meneladani Nabi Ibrahim, ya, dan mengikuti arahan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, jawab dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dijawablah dan diikuti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Kemudian kita berdoa, ya, dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, lalu kita segera berangkat ke masjid. Tinggalkan apapun yang sedang kita kerjakan. Fa'ajib da'i Allah. Contoh sederhana di dalam melaksanakan atau meneladani, ya, pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan demikian pula di dalam merespon, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Misalnya lagi, ya, di dalam surat At-Tahrim, ya, di situ ada perintah ku anfusakum, ya, wa ahlikum naro. Maka ketika bicaranya di situ adalah perintah ku anfusakum, jaga diri kalian. Karena untuk menjaga diri kita itu harus dengan ilmu, wajib dengan ilmu. Maka ketika bicara ku anfusakum itu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita wajib menuntut ilmu. Lah, saya sudah tua, tidak ada urusan dengan tua. Kenapa? Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, belajarlah kalian, ya, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga liang lahat. Artinya selama nyawa di kandung badan, kita bisa untuk mendengar, untuk kalau bisa datang ke masjid untuk mengikuti kajian, apakah itu kajian syuruk, kajian ta'lim, atau kajian-kajian yang lain, maka berarti ketika bicaranya ku anfusakum dalam bab menuntut ilmu, wajib di sini untuk hadir belajar menuntut ilmu. Begitu. Ketika bicaranya adalah al-istijabah al-fauriyah, ya, bahkan kalau bisa kita berdoa di usia-usia tua semacam ini, Allah berikan kesempatan, kemudahan untuk selalu hadir di majelis ilmu, dan kita berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan belajar,
sehingga wafat kita dalam keadaan syahid. Gitu. Itu dari sisi kuanfusakum dalam bab menjaga diri, karena tidak mungkin kita bisa menjaga diri tanpa ilmu, maka gitu wajib kita belajar di sini. Apalagi ditambah dengan wa ahlikum, keluarga. Allah mewajibkan kita untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Berarti apa? Kita mempunyai kewajiban untuk mendidik istri dan anak. Nah, ini yang mungkin saya akan sambungkan nanti dengan bagaimana karakter Nabi Ibrahim, sifat Nabi Ibrahim di dalam mendidik istri dan anak. Tapi yang lebih ditekankan dulu di sini adalah ya, bagaimana kita menata diri agar kita bisa mendidik istri dan anak. Karena seperti dalam pepatah, faqidu syai la yuti. Kalau nggak punya sesuatu, ya nggak bisa memberi. Bagaimana mau bisa mendidik istri? Orang kita nggak punya ilmunya. Lah, lalu kalau kita nggak punya ilmu, apakah kita baru mengajari mereka setelah kita punya ilmu? Ya tentunya ya bisa dengan kita ajak istri kita untuk belajar, kita ajak anak-anak kita untuk belajar, kita sekolahkan anak-anak kita di tempat sekolah-sekolah Islam, mau SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sebagai wujud tanggung jawab, atau dipesantrenkan, agar sekolah itu menjadi jembatan untuk melaksanakan perintah Allah atas diri kita dalam bab mendidik anak-anak kita. Itu salah satu contoh dalam bab al-istijabah al-fauriyah. Sangat banyak ya kalau mau diurai dari satu karakter ini, ya, dari satu karakter ini. Lalu dalam bab fitahiyah, ya, kalau tadi dalam bab merespon ya perintah Allah, lalu sifat Nabi Ibrahim itu dalam bab fitahiyah, dalam membalas kebaikan, menerima tamu, misalnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ya, tidak beliau kedatangan tamu, lalu ya beliau mencari domba yang terbaik, dipotong dan dimasak lalu dihidangkan, meski kemudian ternyata yang datang itu bukan manusia gitu, tapi malaikat. Setelah dihidangkan, baru tuh mereka mengatakan bahwa kami adalah malaikat yang nantinya akan diutus ya untuk ya menghancurkan satu kaum yang hidup saat itu bersama sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam gitu. Tapi yang digarisbawahi itu adalah bagaimana beliau mensikapi tamu itu. Makanya kenapa dalam kehidupan kita ya selalu menghubungkan antara rasa penghormatan kita terhadap tamu itu dihubungkan dengan keimanan terhadap hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Dan di ayat surat An-Nisa ayat 86 perintahnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik.
Ya, kalau fahayyu bi ahsaniha ini bisa penghormatan itu ada orang lain misalnya memberi salam kepada kita. Makanya kan di antara sunnahnya menjawab salam itu ketika orang itu mengucapkan salam, memberi salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita menjawab lebih dengan fahayyu bi ahsaniha itu, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika yang memberi salam itu assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi fahayyu bi ahsana minha. Nah, termasuk dalam menerima tamu, jangan abai untuk, ya, bahkan di dalam hadis-hadis yang lain itu tamu itu boleh menuntut haknya untuk dihormati. Bukti penghormatannya apa? Sekedar minum, mengingatkan minumnya misalnya. Dia lapar, menyampaikan saya lapar, sampai tingkat itu. Artinya ketika kita ya kedatangan tamu, maka jangan abai terhadap mereka, karena ya dalam satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi dikisahkan ya seorang istri mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ingatkan suami saya, kata, setiap hari bawa tamu ke rumah dan selalu minta untuk dijamu, katanya capek juga masak, gitu kali bahasa. Lalu enggak dijawab oleh Rasulullah, tapi disampaikan kepada suaminya itu, nanti yang akan datang adalah Rasulullah. Lalu nanti setelah saya bangkit untuk pulang, tolong istri kamu biar ngelihat, ya, biar melihat ketika aku sedang keluar, begitu dalam sabdanya. Maka pada hari itu tibalah waktunya Rasulullah hadir dan disiapkan makanan terbaik, dan setelah selesai makan pulang, istrinya dituntun oleh suaminya agar melihat saat Rasulullah keluar apa yang terjadi di situ. Istrinya itu melihat berbagai binatang melata ikut bersama Rasulullah dari rumah itu. Gitu. Mungkin yang diperlihatkan itu entah ular, entah kalajengking, entah segala macam berbagai binatang-binatang yang membahayakan ikut bersama Rasulullah. Lalu disampaikan sabda ya kepada sahabat itu, ya, bahwa setiap id ketika dia keluar ya dari rumah kalian itu, ya, itu dia akan mengikutinya dari belakangnya itu berbagai macam bala-bala, bukan bala-bala bakwan. Bala-bala kalau orang Sunda bala-bala itu bakwan. Ya, bala-bala tadi tuh ikut tuh. Begitu. Nah, makanya mengapa kita itu sebisa mungkin kalau bisa gitu. Ya, ada acara di rumah diundang atau sengaja mengundang entah siapa kawan tetangga untuk hadir di rumah. Maksudnya apa? Ya, agar berbagai bencana, kemungkinan bala-bala yang ada di rumah kita itu, ya, ikut bersama tamu itu, sehingga rumah kita itu menjadi aman, menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah di dalamnya. Begitu diantara kenapa kita dalam bab fahayyu bi ahsana minha ini, ya, itulah yang dicontohkan oleh ya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang difirmankan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu yang nomor 2 gitu ya.
Lalu yang berikutnya adalah yang pertama tadi al-istijabah al-fauriyah, yang kedua fit tahiyyah. Nah, yang ketiga ini dalam babnya adalah al-wala, loyalitas, ketaatan kepada Allah, ya, yang memang menjadi kunci. Beliau disebut sebagai bapak tauhid itu dalam bab wala wal bara ini, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Mumtahanah ayat 4, di situ Allah menggambarkan bagaimana karakter Nabi Ibrahim dalam menyikapi kemungkaran. Begitu. Fil wala wal bara, ya, gitu ke dalam bahasa ini. Tapi bagaimana implementasinya itu yang harus kita kemudian pahami bersama, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Gitu. Ini sikap Nabi Ibrahim itu yang luar biasa. Dan ingatlah, ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, pasti di situ ada resiko kan, ya. Beliau nyatakan itu, ya, di depan raja, di depan kaumnya, di depan orang tuanya, gitu. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ini dalam bab kemusyrikan, gitu ya. Hingga kemudian ditunjukkan sikapnya itu. Kami berlepas diri itu seperti apa? Dirinci lagi, kafarna bikum, kami ingkari kalian, gitu. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nyata antara kami dan kalian itu al adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ya, abada. Kami ingkari kalian atas apa-apa yang kalian sembah, gitu kan. Dan istilahnya kami musuhi kalian, kami benci, gitu kan. Telah nyata antara kami dan kalian, ya, permusuhan, kebencian, hingga kalian beriman, gitu, kepada Allah saja, ya. Nah, bagaimana cara meneladani kita pada hari ini? Kan gak mungkin tiba-tiba ujung-ujung datang bawa golok atau datang bawa senjata untuk memberantas kemungkaran, ya. Kalau saat itu Nabi Ibrahim, ya, terima kasih, ya, Nabi Ibrahim bawa kampak, gitu, lihat patung, langsung, ya, dihancurin tiap patung kecuali yang besar, gitu, untuk bahan dialog nanti, ya. Kita tidak akan bercerita tentang kisah itu, namun pelajaran yang kita bisa ambil pada hari ini, ya. Setiap zaman punya panggung untuk berdakwah, ya. Kalau Nabi Ibrahim belum ada negara yang bisa dijadikan sebagai panggung untuk berdakwah. Adanya kerajaan yang di situ, ya, raja dan kaumnya menyembah patung. Di masa Rasulullah, ya, dakwah dan perang,
gitu. Ketika izin berperang sudah diturunkan. Sebelum ada izin, Rasulullah berdakwah ke sana kemari, ya, sampai berdarah-darah, diusir dan sebagainya. Beliau lakukan itu sampai Abu Bakar itu penasaran, ingin mengatakan la ilaha illallah di depan ya kaum Quraisy. Meski akhirnya ya Abu Bakar kena bogem pukulan dari kaum Quraisy hingga beliau pingsan. Demikian pula Nabi Ibrahim, meski kemudian beliau siap menghadapi resiko. Resikonya apa? Dilempar ke kobaran api. Dan disitulah ketika niat ikhlas dalam menegakkan kalimat Allah, ketika kesungguhan dan totalitas ya keimanan hanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dengan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, ya narukuni bardan, menjadi dinginlah, wasalaman, dan menjadi keselamatanlah ala Ibrahim. Maka meski api itu tetap berkobar, ya, namun tidak menjadi panas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kekuasaan Allah bagi ya kaum Namrud pada saat itu. Allah tunjukkan Nabi Ibrahim meski dikoyak dengan kobaran api, namun tetap utuh. Ya. Nah, kita pada hari ini hadirin rahimakumullah, bagaimana untuk ya mengamalkan ini? Pastinya kita tidak diajarkan untuk berhukum sendiri, melihat kemungkaran langsung ya bawa golok diusir, akhirnya bukan selesai tapi nambah masalah. Bawa senapan ditembakin tuh orang-orang, bukan begitu juga. Ya. Karena hari ini alamnya adalah alam demokrasi, ya, maka kemudian dakwah untuk menunjukkan sikap ya awal-awal baru itu melalui apa? Panggung demokrasi. Kita bersama-sama pilih orang-orang yang nantinya bisa menjadi kepanjangan tangan ya dari kewajiban kita. Ya. Contoh kalau di DKI ya, terpilih Anies misalnya waktu awal tahun berapa tuh, 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu ya. Satu tanda tangan beliau dicabut, perpanjangan apa? Alexis ya. Hotel apa Alexis ya? Seingat nggak tuh? Ya, Hotel Alexis. Ya. Di situ tempat prostitusi, di situ tempat kemungkaran, di situ tempat segala macam keburukan. Cukup hanya dengan tanda tangan, tidak diperpanjang, izin operasi, selesai dan tutup. Nah, berarti inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kabar nabikum itu tidak dikeluarkan izinnya. Berarti kita bergotong royong, kita bersama-sama memilih pemimpin yang bisa nantinya menjadi kepanjangan dari tangan-tangan kita, kewajiban kita untuk menyelesaikan kemungkaran itu bisa tertunaikan. Makanya berarti apa dengan inna bura'u minkum di sini? Kita kewajibannya adalah untuk menyadarkan diri kita,
menyadarkan keluarga kita, menyadarkan teman-teman dekat kita, menyadarkan masyarakat kita untuk apa? Gitu. Memilih pemimpin yang benar, yang memahami ajaran Islam, yang punya misinya misi dakwah Islam. Kan sekarang ini yang kemarin tuh yang pemilu, kalau di sini kita enak hidup di perkotaan ya. Itu sirup tahu nggak bapak-bapak? Sirup, siraman rupiah. Itu siroh tahu nggak siroh bapak-bapak? Siraman rohani. Kayaknya siroh ini nggak ada apa-apanya gitu. Itu masyarakat ikut ngaji tiap hari, tiap minggu, datang isi amplop 50.000, tolong besok pilih ya si Fulan. Yang dilihat 50.000-nya, besoknya dipilih tuh si Fulan. Nggak tahu itu menjadi penghambat dirinya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang ia lakukan adalah kemungkaran. Ini pemimpin yang nggak jelas. Ketika bicaranya inna bura'u minkum, kita punya sikap apaan ini? Neraka bagi kami ini. Kenapa dia jadi? Lalu kemudian membuat undang-undang macam LGBT. LGBT kan disahkan tuh di sana. Pembolehan. Lalu ada lagi yang kekerasan seksual, karena ternyata isinya apa di sana? Bolehnya hidup bebas. Dibolehkan yang perzinahan asal suka sama suka, dipilih tuh mereka. Saat undang-undang ditetapkan, lalu kita punya kontribusi atas terpilihnya mereka, dosa nggak? Dapat nggak kita dosanya? Dapat. Jadi memang ketika ingin mengamalkan ayat-ayat Al-Quran Karim itu tidak bisa kemudian main serampangan kayak model tadi ya. Wah, kayak Nabi Ibrahim melihat orang yang lagi pacaran datang dikepret satu-satu, lu bikin mungkar aja di sini. Kayaknya sih benar dikepretnya gitu, tapi ternyata tuh anak lapor sama orang tuanya. Apa yang terjadi itu? Jadi ramai nggak kira? Berhenti kayak itu pacarannya? Enggak, yang terjadi adalah adanya masalah baru, permusuhan dengan orang tuanya, meluas lagi dengan masyarakat, jadi ramai. Coba datang ke Pak RT, nggak bisa dengan Pak RT. Coba datang ke anggota dewan, bikin apa? Perda ya tentang ya pembentukan lingkungan ramah anak misalnya. Ternyata di balik pembentukan lingkungan ramah anak itu di sana ya tidak boleh ada yang nongkrong, misalnya tidak boleh ada yang pacaran, karena nanti bisa membahayakan semua orang dan seterusnya. Lalu kemudian ramah anak yang dimaksud apa? Berarti saat belajar tuh anak harus belajar. Berarti apa? Ada orang yang nongkrong, ditanya belajar, orang tuanya yang menjadi kewajiban untuk jaga tuh anak-anaknya di dalam rumah masing-masing. Kan jadi selesai dengan perda. Itu di zaman kini. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ketika bicaranya al-wala wal bara adalah bagaimana kita memiliki rasa cemburu terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ajaran Islam ya yang dilanggar. Sementara kita tidak mungkin langsung menyelesaikan secara langsung, kecuali Pak RT datang, Pak RT berdasarkan undang-undang ini kamu melanggar, segera kembali, selesai gitu, dengan undang-undang, dengan perda ya. Ini di dalam bab wala wal bara ya. Jadi hubungan pemilu bagi orang beriman itu ada kaitannya dengan keimanan. Hubungan pileg, pilkada dengan orang beriman itu ada hubungannya dengan keimanan.
Jadi bukan permainan. Meski itu adalah ranah politik bagi Islam, politik bagian dari ajaran Islam. Karena apa? Di dalam ajaran Islam itu semuanya berdimensi politik, hampir semuanya berdimensi politik. Sholat berjamaah mengandung nilai politik nggak? Ketika ada imam ada makmum itu berpolitik kan? Ketika ada kajian berdimensi politik nggak? Pasti karena ada keputusan pengurus DKM, ada kajian syuruk, itu bagian dari politik kan, melibatkan Pak RT, melibatkan warga, melibatkan jamaah, itu kan berdimensi politik. Hanya 25% ajaran Islam itu yang tidak berdimensi politik. Ada yang mengatakan demikian. Kalau ditanya apa aja, mungkin susah juga kalau ditanya apa aja. Ya, karena segala hal sangat berkaitan dengan yang lainnya, gitu. Nah ini dalam bab al-wala wal bara, baru 3 Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Nah berikutnya adalah dalam bab ketaatan. Ya, masih berapa menit lagi Bapak-bapak? 6 menit lagi. Dalam bab ketaatan, tadi kan beliau ya difirmankan dengan fa'atammahunna, ya beliau lakukan segera, utuh dan menyeluruh. Ya, ketaatan contoh satu misalnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan sebagian keturunannya di Mekah. Padahal saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina. Ya, di Palestina. Kira-kira berapa ribu kilo Zat? Palestina Mekah itu. Ya? 250 kilo jarak. Jaraknya lebih dari 1000 kilo kalau nggak salah. Ya, seminggu perjalanan lebih. Kan Syam itu ya, Syam. Nah itu bayangkan hadirin, ketaatan segera beliau lakukan sempurna ya dan menyeluruh. Beliau bawa keluarganya dari Palestina, dibawa ke Mekah, ya. Dan di sini juga bagaimana Nabi Ibrahim bisa mendidik istri yang memiliki kekuatan iman dan kesikohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Mekah, ya, beliau hanya curhat istilahnya kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang gak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Masjidil Haram. Nampak di situ bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim itu dalam doanya itu tidak memiliki kekhawatiran. Nah itu yang segera, utuh dan menyeluruh itu. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa berat. Gitu. Dengan Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, semoga mereka mendirikan sholat. Ya. Waj'al af'idatan minan nas, dan jadikan hati-hati manusia tahwi ilaihim, condong, cenderung ya kepada mereka. Baru setelah itu warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka itu rizki dari buah-buahan, ya, la'allahum yashkurun,
ya, agar mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika sampai itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung tanpa kata-kata lagi pergi pulang, sampai Hajar itu bertanya 3 kali, ya, bertanya 3 kali itu, kenapa kami ya ditinggal, katanya. Sampai kemudian istrinya mengubah pertanyaan, apakah yang membuatmu demikian karena perintah Allah? Iya, hanya satu kalimat iya. Ya. Kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkan aku. La yudayyuna, katanya. Allah gak akan membiarkan aku. Bayangkan sendirian tuh, anak bayi kan di situ. Ya. Dan disinilah rahasianya, hadirin, yang kita dapatkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim melepaskan keluarganya, ditinggal di situ, Siti Hajar sendirian. Itulah yang menjadi apa? Ya, Allah abadikan dalam ibadah haji. Ya, Siti Hajar kehabisan bekal, air susu habis, udah kering, anaknya menangis. Beliau melaksanakan usaha manusiawi, meski dia yakin Allah tidak akan membiarkan dia lari dari Safa ke Marwah 7 kali. Allah abadikan sebagai apa? Rukun haji, sa'i. Ya. Kenapa usaha basariahnya, usaha manusiawinya? Karena ternyata yang dicari bukan ada di Bukit Safa dan Marwah, adanya di mana? Di bawah kaki Nabi Ismail. Air itu keluar di situ, hingga kemudian kata Siti Hajar, Zam-zam, Zam-zam, ya. Ya. Dibendung sampai Rasul bersabda, jika saat itu air Zam-zam itu, air yang mengalir itu tidak dibendung oleh Siti Hajar, itu air akan mengalir kemana-mana. Zam-zam, Zam-zam, ya. Jadilah air Zam-zam, air yang paling sempurna, dengan kandungannya yang luar biasa, dengan rahasia yang luar biasa, air terbaik di muka bumi, ya, yang tidak pernah kering, ya, dan tidak pernah berkurang menurut para peneliti, gitu. Diambil 1000 liter tetap aja gitu, diambil 2000 liter tetap aja gak berubah hingga hari ini, gitu. Itu dalam bab ketaatannya yang luar biasa, hingga kemudian Allah hadirkan rahasianya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menata peradaban, ya. Nah, dari situ kemudian masih dalam bab ketaatan, masuk ke dalam bab tarbiyah, masuk dalam bab tadhiyah, ya. Tarbiyah istrinya itu luar biasa, ya. Nah, datang berikutnya perintah. Ini dalam bab memadukan antara al-istijabah al-fauriyah, antara at-ta'ah, kemudian tadhiyah, kemudian di situ ada tarbiyah, tergambar dari perintah berikut ini. Ya. Sekian lama Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya, dengan istrinya, karena di situ Nabi Ibrahim itu difirmankan itu dengan falama balagha sa'yahu, balik, berarti sejak kecil beliau tinggal sampai balik. Kalau balik itu, kalau laki-laki usia berapa tuh? Kalau dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih itu ilmunya berapa? 15 tahun biasa dia, 15 tahun katanya.
Ketika dia bisa membedakan dan bisa melakukan pekerjaan orang dewasa, itu sekitar 15 tahun. Di tengah kerinduan itu Allah uji lagi, ya, Allah uji lagi. Ya bunaya, disampaikan akhirnya. Di sini bagaimana beliau mentarbiyah anak dan menguji anak. Ya bunaya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Sungguh aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Coba engkau ya istilahnya engkau pikirkan gitu. Disinilah bagaimana beliau mendidik anaknya dan menguji anaknya. Dan di sini pula bagaimana seorang istri yang solehah, istri yang tangguh, istri yang memiliki keyakinan yang utuh terhadap Allah mampu mendidik anak. Dari jawaban Nabi Ismail ini menunjukkan tingkat kematangan dalam bab iman, keimanan, dan kematangan secara emosional. Ya abadi, soleh dia. Ya abadi, wahai ayahku. Berarti hormatnya kepada orang tua itu luar biasa. Standar anak soleh. Lalu bab keimanannya di mana? If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa-apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Mampu menangkap mimpi ayah ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bab keyakinannya yang luar biasa. Basirohnya hidup di situ sehingga ia tidak melihat sebagai sosok orang tua yang akan menzalimi anaknya, tapi ia menangkap bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Itu kan secara emosional, mentalnya itu nampak di situ. Baktinya dia kepada orang tua, hormatnya kepada orang tua, padahal lama ditinggal, dan ketika datang tiba-tiba mau menyembelih, namun tetap meletakkan kewajiban taat kepada orang tua dikedepankan. Ya abadi, gitu. Ini hasil tarbiyah, pendidikan seorang suami bagi istri, bagi anak. Karena tidak mungkin tanpa adanya didikan yang baik akan mampu tampil ya dengan jawaban yang luar biasa. Itu dari ya pendidikannya. Sehingga apa? Tentu terjemahan bagi kita pada hari ini tadi dari ketaatan yang sempurna ya. Ketika kita melaksanakan ibadah misalnya ya, ibadah ya, tadi mendengar adzan ya, segera lakukan sholat, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, pakai pakaian yang rapi, kemudian datang sholat sunnah kalau masih ada dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian lanjut dengan qobliyahnya, lanjut dengan sholat berjamaahnya. Setelah salam kemudian diiringi dengan zikirnya, kemudian dengan doanya, kemudian diiringi lagi dengan ditutup dengan ba'diyahnya. Segera, sempurna, menyeluruh. Rangkaian ibadah itu kejauhan semua kepakai, dilakukan semua, gitu. Ya. Jadi ini salah satu contoh dalam kehidupan kita. Tentunya setiap amal akan punya rangkaian ibadahnya, maka mengikuti tuntunan ya, sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW ya, itu adalah bagian dari sempurna, utuh dan menyeluruh. Kita punya waktu 5 menit ya, benar ya, 4 menit ya. Barangkali ada yang mau bertanya ya, karena sebenarnya masih satu hal untuk menutupnya ketika
perintah ini dijalankan. Lalu kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah nampak menyerahkan diri, lalu kata Allah, ayya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Lalu Allah ganti dengan wa fadainahu bidhin azim, Allah ganti dengan seekor sembelihan yang besar. Itulah hari raya Idul Adha, Idul Kurban, yang kemudian menjadi kewajiban hari raya, dan ada rangkaian di dalamnya. Kita dianjurkan untuk berkurban di dalamnya. Adalah bagian dari napak tilas keteladanan yang harus kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz Hermawan. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Cukup. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, pada kajian sore hari ini telah disampaikan oleh Ustaz Hermawan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan Allah jaga Ustaz Hermawan dan keluarganya. Amin. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu syuruk tinggal 1 menit lagi kurang lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.